Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini kita belajar tematik ya. Nah, kita memulai pada tema 1 dengan subtema organ gerak manusia dan hewan bersama Ibu Narti ya hari ini. Anak soleh dan soleha, hari ini kita belajar langsung dibuka pada halaman 3 ya. Nah, kita membaca artikel atau wacana pada teks di halaman 3. Nah, Ibu akan membacakannya, setelah itu kita kerjakan pada halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai bacaannya ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3-nya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kita lanjut pada paragraf 4 ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, dapat membentuk. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, tadi pada halaman 3 kita sudah membaca teks wacana tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita lanjut ke halaman 4 ya. Kita berlatih di sini. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangannya. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kita lihat pada contoh 1 ya. Di sini sudah ada contohnya untuk paragraf 1. Sudah ada contohnya untuk paragraf 1 ya, anak soleh dan soleha. Kita bisa lihat untuk paragraf 1, ide pokoknya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak soleh, berdasarkan informasi di atas, nah, makanya temukan ide pokok dan kalimat pengembang ya dari masing-masing paragraf. Nah, pada masing-masing paragraf di atas ya. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kalian akan mengerjakan paragraf nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi silakan dikerjakan. Nah, tugas keduanya selanjutnya kita buka di halaman 5.
Nah, di situ ada 3 kolom. Kalian akan kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Silakan dibuatkan ide-ide pokok kemudian dikembangkan. Nah, lanjut untuk pada kolom kedua, di situ tertulis organ gerak banyak sekali fungsinya. Silakan dibuat ide-ide untuk itu. Silakan dibuat ide-ide pokok kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Oke, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, selamat belajar, semoga sukses ya anak soleh dan soleha. Pastikan semuanya bisa kerjakan. Terima kasih.